Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Science. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang program linear dengan metode simplex. Dan juga nanti akan saya demokan menggunakan bahasa pemrograman Python dan paket library-nya untuk menyelesaikan kasus program linear. Oke, mari kita mulai. Nah, metode simplex untuk yang kasus hari ini, video ini adalah kasus yang maksimum atau maksimasi ya. Nah, oke, contohnya adalah maksimumkan nilai Z yang sama dengan X1 plus 9X2 plus X3 dengan nilai kendalanya 2 per tidak sama tersebut. Ada X1 plus 2X2 plus 3X3 kurang dari sama dengan 9 dan X3 X1 plus 2X2 plus 2X3 kurang dari sama dengan 15. Nah, bagaimana kita menggunakan metode simplex itu seperti apa? Nah, ini caranya seperti ini. Kita lihat semua kendala berupa persamaan dengan ruas kanan non negatif. Ya, berupa persamaan. Persamaan ruas kanannya non negatif. Kemudian semua variabel itu non negatif. Variabelnya non negatif. Nah, kemudian fungsi tujuan dapat maksimum atau minimum ya, sesuai tujuan dari program linear bisa maksimum ataupun minimum. Nah, kendala dengan tanda kurang dari sama dengan, nah ini biasanya kasus yang maksimum ya, diubah menjadi sama dengan dan ditambah variabel slash s di ruas kiri, sedangkan fungsi tujuan itu dibuat ruas kanannya itu sama dengan 0. Jadi fungsi tujuan ruas kanannya disamakan dengan 0. Nah, sedangkan untuk kendala dengan tanda lebih besar sama dengan, ini biasanya untuk yang kasus minimum diubah menjadi sama dengan, sama persis, dan dikurangi dengan variabel surplus atau s. Sama-sama simbol s, cuma yang untuk yang kasus minimum menjadi surplus, yang kasus maksimum slack. Sedangkan di sini fungsi tujuan dibuat di ruas kanannya itu sama dengan 0, sama. Nah, kemudian jika ruas kanan kendala yang bertanda negatif, ruas kanannya sendiri ya, maka dikalikan pada kedua sisinya dengan minus 1. Ya tadi, karena ruas kanannya non negatif. Jadi supaya kalau ada yang kendalanya negatif ya kalikan dengan minus 1 supaya ruas kanannya itu menjadi positif. Nah, kita contohkan tadi fungsi Z-nya adalah seperti ini. Sebuah kendala berupa persamaan dengan ruas kanannya non negatif. Nah, di sini kendalanya apa di sini? Kan kendalanya berupa ini, kurang dari sama dengan semua. Berarti diubah menjadi sama dengan dan ditambah variabel slash s di ruas kiri, sedangkan fungsi tujuan di ruas kanan itu disama dengan 0. Oke, kita lihat. Nah, Z di ruas kanan sama dengan 0. Berarti kita pindah ruas ke kiri semua, ya. Kemudian ini tadi tanda kurang sama dengan diubah menjadi sama dengan dan ditambah variabel slash s. Nah, simbolnya S karena di sini ada dua kendala, ada S1 dan S2. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Ada variabel Z, X1, X2, X3, S1, S2, solusi dan rasio. Nah, ini saya ambil masing-masing koefisiennya. Koefisien Z 1, koefisien X1 di sini untuk si fungsi tujuan min 1. Kemudian untuk X2 min 9, untuk X3 min 1. Nah, di fungsi tujuan nggak ada 0. Nah, ini kemudian untuk kendala yang pertama 0, Z-nya nggak ada kan. Nah, kemudian X1-nya 1, X2-nya 2, X3 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini di sini harus kita urutkan. Yang baris pertama ini harus fungsi tujuan. Kemudian baris kedua kendala. Terserah nanti kendalanya seperti apa. Boleh urut seperti ini ataupun ini kita balik nggak masalah. Nah, oke. Setelah itu
pilih entering variable. Apa itu entering variable? Koefisien paling negatif dari tabel ini dalam fungsi tujuan. Nah, itu. Yang paling negatif, paling besar adalah yang min 9 pada fungsi tujuan. Nah, ini variabelnya apa di sini? X2. Nah, ini yang kita sebut entering variable. Nah, kemudian setelah kita pilih entering variable, kita buat rasio. Apa itu rasio? Nah, rasionya ya kita bagi solusi ini dengan koefisien entering variabelnya untuk masing-masingnya. Jadi di sini untuk baris pertama itu 9/2. Ini 9 bagi 2. Kemudian baris 2 adalah 15/2. Nah, oke ya. Jadi baris yang atas sendiri atau baris yang fungsi tujuan kita sebutnya baris 0. Nah, manakah yang terkecil? Nah, yang 4,5 di situ. Ya, rasionya 4,5. Entering variabelnya X2. Oke. Kemudian kolom entering variabel dengan rasio terkecil ya, itu diubah menjadi 1. Kolom entering variabel dengan rasio terkecil. Nah, rasio terkecil nih, berarti yang ini nih, 2 diubah menjadi 1. Caranya seperti apa? Nah, ini caranya dengan ya seperti ini. Baris 1 aksen ini baris yang terbaru, yaitu baris lama dikalikan setengah. Ya, supaya jadi 1 kan di sini. X2-nya ini menjadi 1. Kemudian yang lain, baris selain itu dibuat 0. Jadi yang atas dibuat 0, yang bawah pun juga dibuat 0. Nah, caranya dengan patokan ini. Baris 0 aksen itu sama dengan baris 0 ditambah baris 1 aksen yang baris ini yang baru dikalikan dengan 9. Nah, ini kan nanti jadi 0 nih. Kemudian yang baris 2 aksen, karena ini tadi udah dijadikan 1, berarti baris 2 dikurangi 1. Kurangi 2 kali dengan baris 1 aksen. Nah, setelah ini kalian otak-atik sesuai ini ya, baris berarti semuanya kita hitung. Jangan cuma yang X2-nya saja. Ini pun juga sama. Baris ya, termasuk kolom X3, S1. Hitungnya situ semua, walaupun patokannya ini. Nah, ketika entering variabel dimasukkan menjadi solusi, nah, entering variabelnya tadi apa? X2. Nah, kita masukkan solusi di sini. Dengan pemilihan rasio ini. Jadi di sini jadi 9/2 atau itu tadilah. Nah, baris 0 aksennya ini dibuat 0 kan tadi. Di sini kemudian juga dibuat 0. Nah, ini sisa yang tadi hasil hitungan dari baris 0 aksen dan baris 2 aksen. Oke. Nah, ini hitungannya. Silahkan nanti dipelajari ya. Nah, di sini apakah sudah menjadi yang optimal? Masih ada tidak yang negatif di sini? Bagian Z-nya. Ternyata di bagian Z sudah tidak ada yang negatif. Berarti kalau masih ada yang negatif, berarti dia masih bisa lebih optimum lagi. Gitu. Nah, sehingga solusi di sini adalah X2 adalah 4,5. Nah, kemudian untuk nilai Z-nya adalah 81/2. 4 berapa tuh di situ? 40,5 ya. 40,5. Nah, ini yang menjadi solusi, udah terlihat di sini. Nah, oke. Nah, kemudian kita berpindah ke ya ini Python. Nah, di sini akan saya tunjukkan dengan menggunakan library SciPy. Ada modulnya yang kita sebut linproc di sini, linear programming ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah from scipy.optimize import linproc. Nah, kalau di sini kita definisikan
fungsi objektifnya, ruas kiri dalam pertidaksamaan, ruas kanan pertidaksamaan. Nah, kemudian ada juga misalkan nanti ada ruas yang bentuk persamaan, ada ruas kiri persamaan dan ruas kanan yang persamaan. Nah, di sini saya langsung saja yang bagian contoh itu tadi. Nah, kita definisikan fungsi objektifnya, kita ambil koefisiennya saja. Koefisiennya kan di sini. Nah, ini ya. Min 1, min 9, min 1 dalam bentuk yang seperti ini. Sebenarnya untuk kasus ini di Python untuk yang SciPy linprog ini dia hanya bisa untuk kasus yang minimum. Nah, sehingga ketika kita menghitung minimum, karena kita kasusnya kita maksimum, berarti ini hasilnya ketika dalam bentuk yang sama dengan variabelnya di ruas kanan semua perlu dikalikan minus 1. Karena bentuk z-nya sudah seperti itu, jadi ini kan udah saya kalikan dengan minus 1 di ruas kanan. Saya bacanya pas di ruas kanan ya, x1, x2, x3 nya pas di ruas kanan perlu dikalikan minus 1 sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian koefisien masing-masing pertidaksamaannya. Di sini ada 1, 2, 3 pertidaksamaannya saja tanpa variabel slack ya. Ini constraint yang pertama, 1, 2, 3. Kemudian constraint yang kedua, 3, 2, 2. Kemudian ruas kanannya ada 9 sama 5. Ini dalam bentuk matriks. Ini matriksnya 1 kali 3, ini 2 kali 3, ini 2 kali 1. Nah, kemudian kita definisikan si X1, X2, X3 nya itu dari berapa. Nah, kalau di sini X1 0 sampai infinite, 0 sampai infinite, 0 sampai infinite untuk masing-masing variabelnya X1, X2, X3. Nah, kemudian kita buat variabel penyelesaiannya OPT. Kita dari linprog tadi C, nah ini sebagai fungsi objektifnya, OBJ1 saya namakannya di situ. Kemudian AUB ini untuk ruas kiri dalam pertidaksamaan. Kemudian ada BUB untuk ruas kanan pertidaksamaan. Batasnya tadi untuk masing-masing bilangan variabelnya. Kemudian metodenya simplex. Nah, ternyata di sini kita selesaikan. Hasilnya adalah ini tadi. Ini X. Nanti di sini urutannya ini X1, ini X2, X3. Nah, ternyata X2 sama dengan 4,5 sesuai dengan hasil hitungan manual kita. Ini variabel slack-nya 0,6. Sesuai tidak tadi variabel slack-nya? Nah, ini. Ada variabel slack 6 di situ. Nah, optimumnya tadi 40,5 atau 81/2. Oke, itu dengan linprog dalam SciPy. Ada juga library yang lain namanya pulp. From pulp import ya, bintang. Ya, di sini saya definisikan dulu variabelnya X1, X2, X3. Batasnya seperti itu. Problemnya LP problem. Nah, kalau di sini dengan variabel pulp dengan modul pulp kita tidak perlu mengubah fungsi objektifnya jadi minimum karena di sini diadakan langsung kasus maksimum ataupun minimum. Oke, problemnya karena kita maksimum LP maximize. Problemnya sini fungsi objektif tinggal nulis saja X1 plus 9X2 plus X3, jadi variabelnya langsung di ruas kanan Anda tulis. Kemudian pertidaksamanya juga langsung Anda tulis. Begitu juga ketika ada persamaan juga Anda tulis langsung jadi nanti. Nah, kita selesaikan problem.solve untuk masing-masingnya. Ternyata nah ini X2 sama dengan 4,5 dan hasilnya adalah 40,5. Nah, ternyata sama.
dengan library SciPy dan library Pulp. Nah, oke. Semoga ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.